kita tuh semakin peka, terutama di saat ini, terutama di tahun ini gitu ya, ketika juga banyak kejadian dan juga orang semakin peka. Nah, kepekaan mereka ini juga adanya sebuah keterhubungan dengan sesuatu yang tidak terlihat atau entitas atau bahkan ekstraterestrial gitu. Nah, kita ingin nih membahas bagaimana sih sebuah kehidupan di luar bumi ini, atau bahkan interdimension yang dimana di dalam saat ini itu juga terjadi sebuah aktivitas di dimensi yang lain. Jadi kita kan berada di dimensi realitas 3 dimensi, tapi nyatanya kita saat ini, bahkan saat teman-teman sedang menyaksikan pun, sekarang itu ada banyak aktivitas, cuman hanya saja kita tidak bisa merasakan energinya karena kita memiliki keterbatasan di dalam indrawi. Nah, kira-kira gimana sih Mbak Medi melihat sebuah kehidupan itu gitu, dan bagaimana mereka ini itu mempengaruhi kehidupan kita? Sebenarnya kan ini mah kita bukan mistis ya Mas, kita bicaranya ya. Kita bicarakan suatu entitas yang mungkin kita bisa sebut lah kalau ini alien atau dari dimensi lain lah. Nah, saya sendiri mungkin punya pengalaman juga sih dari kecil seperti itu. Tapi saya tidak bicara ini, saya tahu membedakan yang mana alien dan mana yang disebut reptil lah, misalnya gitu ya. Tapi kan tidak beda. Kebetulan waktu itu saya masih kecil dan itu saya ingat sekali mereka datang gitu secara tidak lalu, datangnya tuh pada saat saya itu berapa kali saya bertemu gitu. Tadinya saya tidak mengerti karena pada saat tahu kan kita tidak ada yang bisa istilahnya teknologi lah Mas ya, kita bisa baca ini apa itu terus iya. Nah, kebetulan waktu itu masih kecil, saya ada yang suka bicara sama saya, tapi kalau bicara itu bahasanya tuh agak sedikit aneh gitu. Saya pikir tuh ini siapa gitu, tapi tinggi dan gelap waktu itu saya ngelihatnya, tapi matanya tuh ada sedikit kayak merah di sininya, kayak garis gitulah. Ya. Oke. Nah, saya kan tadi berpikir ini apa, tapi selalu bahasanya tuh ke saya cuma kedengarannya di kuping saya. Dianya jauh tapi kedengaran di kuping saya. Iya bisa. Jadi kayak sesuatu kayak bunyi radio tapi yang kayak yang diputer-puternya gitu. Dan saya pikir apa? Gitu waktu itu. Dan akhirnya saya pikir, saya takut gitu kan. Waktu itu di jendela ada di kamar. Waktu itu saya siap batak. Jadi saya lari ke kamar bapak saya minta itu, bapak saya ini bilang ini suaranya kayak begini, katanya ngomong, katanya. Saya kan kebetulan sangat dekat dengan bapak saya nanya gitu kan, takut saya. Nah, itu sering sekali datang ke saya, selalu saat saya tidur, dan selalu posisinya selalu ada di depan saya waktu itu. Akhirnya sadar itu pada saat saya SMA, saya mulai mempelajari ini apa sih. Saya tadinya pikir itu setan lah, jin lah, apa, ternyata bukan. Jadi mereka kirinya Mas, saya lihat dari mata, kadang berwujud secara, saya bisa lihat tuh selalu matanya kan dari kecil karena saya paham gitu. Menjadi manusia pun kadang saya bisa lihat dari matanya sampai detik ini. Kebetulan saya ya karena saya pramugari kan, saya suka keluar negeri kayak gimana. Waktu itu tuh saya lagi di mana ya? Di London kalau nggak salah. Saya lagi di London itu tahun berapa gitu. Itu malam Mas. Keluar. Saya lagi dalam bentuk, tapi dalam bentuk manusia. Ini dari matanya, selalu mata itu. Dan itu suaranya tuh kedengeran di kuping saya.
kayak frekuensi gitu. Nah sampai sekarang saya tahu kalau misalnya mereka ada, itu bunyinya tuh automatically ke kuping saya kayak radio yang begini keret. Nah itu reptil. Iya. Dari sisi Oh saya. gitu. Mereka menyampaikan sesuatu atau bagaimana? Atau hanya sekedar mencoba untuk berkomunikasi? Mereka kadang cuma ngasih tahu bahwa mereka ada. Mereka ada. Tapi selalu itu kalau saya berhadapan dengan mereka, kayak oksigen di otak saya tuh kalau reptil gitu, oksigen di otak saya tuh kurang gitu loh mas. Jadi kayak per detik gitu, jadi gitu. Jadi kayak ini kayak hampa gitu tapi nggak ada oksigen gitu loh mas. Jadi saya turun gitu loh. Jadi saya cuma, nah kayak seperti itu. Cuma pernah waktu itu mereka cuma menyampaikan kadang-kadang bahwa mereka ada itu memang suka ada kejadian sesuatu sih mas. Itu pas waktu pernah kejadian di Cirebon mas, saya lagi jalan tuh sama mobil waktu itu ada di depan saya, maksudnya di atas, saya berhadapan ini di tol waktu itu saya lihat, karena itu kan bunyinya udah tahu ya kalau mereka ada gitu di kuping saya nih. Pas saya lihat ke atas, memang ada pesawatnya, itu di Cirebon waktu itu. Terus waktu itu di Bali saya pernah, itu bukan, saya nggak sendirian juga. Itu abis itu Gunung Agung meletus. Sebentar, kalau yang di Cirebon itu bisa ini visualnya itu seperti apa itu pesawat? Sebenarnya tuh bukan kayak pesawat-pesawat UFO yang gitu mas, yang saya lihat. Itu biru gitu, biru. Itu nggak tahu ya, itu dari yang sisi mana ya? Karena saya cuma lihat ininya aja. Ininya tuh biru aja, biru. Tapi bentuknya tuh cuma lempengan begini, lempengan tapi panjang. Itu tuh benar-benar kelihatan. Saya ada videonya sih, nanti kapan saya kasih ke mas. Oke, boleh. Nanti bisa di-share di sini antara ya. Videoin gitu karena itu buat saya agak aneh gitu loh. Ini kok ada di depan saya gitu. Ada. Oke, berarti memang kalau dalam pipihan seperti itu ya memang diidentifikasi memang itu UFO ya atau UAP, karena memang itu kita nggak tahu tuh itu tuh identified gitu ya. Terus berapa lama itu ketika Mbak melihat UFO itu gitu? Dan itu jam berapa? Bisa ceritain ketika sebelum dan sesudahnya? Nah kejadiannya tuh sebelumnya mas, saya waktu itu lagi di Cirebon itu kebetulan kan lagi mengunjungi keluarga lah di situ. Itu agak ceritanya saya bukan mistis ya, saya lebih ke arah ke situ sih. Jadi saya sadar karena waktu itu saya lagi di penginapan waktu itu. Sesudah saya agak, kenapa saya pikir saya haus gitu kan, saya bangun begini tiba-tiba sudden ini kan lampu mati kamar gitu, lampu kamar mati. Terus saya tiba-tiba, kalau yang itu ya, yang saya lihat di Cirebon itu, saya sudden itu masuk ke suatu tempat, tetap tiba-tiba kepala saya tuh kayak besar gitu. Kepala saya kayak yang bicara tuh cuma ini saya aja, main saya aja. Ke mereka saya cuma lihat mereka itu bajunya putih, agak janggotnya gitu, tapi matanya yang itu hitam. Tapi saya itu ada 2. Jadi mereka itu kayak ruangannya tuh putih gitu. Saya mau ngomong tapi mereka ngomongnya ke sini saya, kalau yang itu mic saya. Iya. Bahasanya juga kayak gitu, kayak frekuensi juga. Kayak frekuensi radio gitu? Iya, tapi lebih tinggi lagi. Iya gitu aja. Kayak ini kayak masukin data lah ke saya gitu, kayak ngomong tapi ke sini saya gitu. Oh oke. Itu berlangsung berapa lama berada di ruangan itu? Itu mungkin gak lama mas, tapi saya ngerasa oksigen saya lebih besar karena otak saya kayak membesar gitu. Kalau yang itu, yang di Cirebon itu.
itu sebenarnya cepat tapi kayak lama gitu. Yang saya lihat ruangan putih, dan saya cuma mikir saya harus keluar dari tempat itu. Saya pengen nyalain lampu, tapi ya kayak lampu tuh kayak deket di saya, agak jauh gitu lampu kamar. Nah terus sepencet gitu. Kayak gitu, bukan Oke. sih ya mas, agak aneh aja kejadiannya. Sudden dia cuma ngomong kayak, ya kita anggap aja dia kayak masukin data ke saya, enter gitu, tak gitu, kayak gitu. Tapi saya ingat apa yang mereka omongin ke saya gitu, tapi bahasanya tuh di sini gitu loh. Yang akhirnya saya hari itu siangnya saya pengen pulang karena saya udah mulai ngerasa nggak ini ya mas, takut gitu ya maksudnya. Dan pas saya perjalanan menuju Bandung itu ada. Nah, berarti yang itu saat yang beralih tempat itu, beralih ke sebuah ruangan itu seperti teleportasi itu di saat itu juga? Enggak, jadi saya kan waktu itu malam kan mas kejadiannya. Siangnya saya pulang karena saya takut. Nah di perjalanannya menuju ke Bandung itu yang saya lihat di atas. Kalau yang waktu saya masuk teleportasi itu sebenarnya nggak lama, tapi kayak lama gitu mas, karena ini kan ada cuma sebentar itu. Gitu. Dari yang mereka memberikan ini pesan apa yang selama ini mungkin frekuensi itu muncul gitu loh, atau mungkin disimpulkan gitu, apa yang mereka sampaikan kepada Mbak Medi? Sebenarnya sih bukan saya aja mungkin ya yang terkoneksi oleh mereka, sebenarnya ya mungkin banyak ya di Indonesia ini gitu. Ya, saya salah yang bicara gitu ya. Mungkin arah mereka itu kan sebenarnya beda-beda ya, antara reptil atau yang itu saya nggak tahu itu apa. Mereka sebenarnya ingin menjaga alam di sini, menjaga bumi ini. Mereka salah satu lah lebih ke arah bahwa istilahnya saya kurang paham ya mas, istilahnya gini lah, dengan saya melihat seperti itu kan buat saya ada masuk ke ini saya lebih pikir bahwa terkoneksinya itu tuh sadar tuh siang itu kok di matahari gitu loh mas. Jadi sawat hari gitu mereka, soalnya biru warnanya. Saya berpikir bukan saya percaya hal-hal yang begini ya mas, lebih berpikir gini, ternyata mereka ada, mereka yang disebut mungkin ya mas, saya kurang paham apa ya, mungkin yang namanya radiant atau apa, kan saya kurang paham ya mas, saya nggak mau ini seperti lebih seperti itu sih mas. Ada pernah perjumpaan dengan akhirnya Mbak Medi merasakan, oh ini energinya Pleiadian nih. Pernah nggak dirasa seperti itu? Kalau saya tidak berani bicara bahwa itu pasti ya mas, tapi intinya ya ininya dingin, dan ini otak saya tuh ngerasa bahwa ini tuh energi yang mereka ini tuh datang tuh bagus gitu ya, maksudnya indah gitu ya. Itu lebih ininya sendiri juga frekuensi yang saya rasain juga beda mas, dan bunyinya pun beda. Bunyinya di saya di sini selalu saya dapatnya, bukan di sini. Kalau di sini tuh pasti ini udah tahu saya reptil lah gitu, udah tahu ini kayak begitu. Dan reptil juga sih sebenarnya nggak, ya maaf ya mas kalau saya boleh ngomong, sebenarnya juga mereka nggak jahat tugas. Nggak semuanya reptilian itu negatif ya, ada juga reptilian yang positif ya. Ya iya, ya mereka kan ada sebenarnya, karena ya kita mau gimana juga kan kita berdampingan sama mereka ya. Ya, cuman kita nggak menyadarinya juga, mungkin bahkan sudah berada di sekitar kita mungkin ya. Hanya karena mereka shape shifting, mungkin bisa berubah bentuk kan. Iya. Nah, tadi kita kan sempat diskusi itu tentang
Mbak Medi merasakan kehadiran Grim Reaper. Bisa ceritain soal itu? Sebenarnya bukan Grim Reaper ya Mas, aku menginikatnya bentuknya seperti itu gitu. Oh, bentuknya seperti Grim Reaper, tapi bukan berarti itu Grim Reaper ya itu ya? Oke. Aku tuh kan ya aku dibilangin orang sensitif juga nggak mau nyebut itu, bilang apa indigo juga nggak mau nyebut indigo, tapi jelas itu ada di depan aku aja gitu. Oh, oke. Kebetulan itu aku waktu itu masih SMP, jadi itu di depan saya itu orang biasa Mas, saya tidak nggak ngelihat matanya, jadi orang itu lagi duduk lah. Saya pakai kacamata tebal Mas, duduk kacamata tebal, terus udah gitu TP waktu itu saya. Stades tiba-tiba ikutnya nyamperin, tiba-tiba pukul mata saya. Nih saya ada bekas jahit. Ya saya mikirnya itu orang ya Mas. Ini ada bekas jahitan. Saya pikir itu manusia. Saya teriak waktu itu. Ya kan ada jahitannya. Nah ternyata dia muncul lagi itu pada saat saya sudah punya anak. Itu di dalam rumah. Saya bingung waktu itu bisa ngegerakin yang ada di rumah. Semua dibuang-buang kayak gitu, dia bisa masuk. Saya pikir kok saya lihat dari itu, kok itu siapa yang itu saya lihat itu. Karena yang lihat bukan saya sendiri, anak saya pun dia. Nah akhirnya yang saya cukup kaget waktu itu, saya lagi bertugas pramugari di satu tempat gitu. Itu saya lagi tidur gitu Mas, waktu itu lagi tidur, tapi akhirnya saya bangun gini, adalah di negara ke Arab lah gitu. Dan saya dengar itu di kuping saya ada yang kayak orang mukul apa ya, tong ting ting gitu. Nah saya pikir kan di kuping saya bangun gini. Dan di depan saya ada dia lagi, tapi bawa itu. Sabit dia itu. Nah sabitnya itu, tapi saya ingat dia, tapi waktu itu saya ingat wujudnya juga, anak saya juga hafal wujudnya. Oh. Berjubah gitu? Belum berjubah. Nah pada saat kejadian, waktu itu kejadiannya di Arab Saudi, waktu adalah salah satu raja mau meninggal dunia. Belum ketahuan meninggal dunia, dan itu bukan saya aja yang dengar, teman saya juga. Itu ada yang pakai jubah, kayak terbang gitu Mas. Karena kita sendiri merasakan, saya lagi berdua di apartemen. Kita lihat gitu, kok ini, dan kita bisa membayangkan mukanya memang tengkorak Mas. Oh oke. Bawa. Dan kita ya agak ketakutan waktu itu Mas ya, tapi kok kenapa saya bisa melihat wujudnya dia, tapi teman saya nggak bisa, dalam bentuk tengkorak. Oke, itu jelas gitu? Jelas. Dan itu kejadiannya memang cukup, saya buat pengalaman saya cukup serem juga. Jadi kadang cuma ingin ngasih lihat bahwa dia ada, tapi Itu aja ya? iya begitu aja. Tapi ya mata saya ini cukup kaget saya, karena masih yang sama. Iya. Oh, berarti entitas yang sama. Jadi tuh yang ini tuh belum tidak berjubah, terus kemudian berada di depannya Mbak Medi, kemudian memukul. Iya, memukul. Tapi memukul itu kan saya sobek akhirnya kena ini. Nah, saya jalan lah, salah satu jalan di Bandung. Saya kok orangnya pergi, tidak ngejar gitu waktu gitu. Orang nggak lihat ternyata. Nggak ngerti, saya kan masih SMP saya. Oh masih SMP di saat itu. Itu cukup ini ya, membawa trauma juga ya buat Mbak Medi ya. Tapi kebetulan anak saya juga bisa lihat dia gitu, cuma saya tapi itu bukan berarti saya mutlak itu siapa, cuma bentuknya seperti itu. Cuma pada saat waktu di negara Arab itu wujudnya kayak gitu, orang harus. Oke.
pakai jubah dan itu bawa itu. Iya, ya. Berarti entah mungkin ya kalau ada teman-teman yang tahu itu apa gitu, atau mungkin yang sudah kita pahami secara visual mungkin itu Grim Reaper ya, atau mungkin kita ada sesuatu entitas yang memang belum kita pahami gitu. Karena juga yang saya pahami Grim Reaper juga tidak hanya pencabut nyawa, tetapi juga mereka juga membantu manusia gitu. Mereka hanya sebagai ibaratnya itu pasukannya Tuhan Sang Sumber gitu dalam menjalankan misinya gitu ya, sebagaimana entah itu sebagai pencabut nyawa atau apa gitu. Tapi dari yang disampaikan Mbak Mandy ini mungkin belum ada kontak secara langsung berhubungan komunikasi gitu ya, tapi hanya memberitahu bahwa saya ada gitu ya, cuman gitu aja gitu. Ya ada itu. Ada. Jadi secara tidak langsung ini kenapa memukul juga saya nggak tahu, karena memang sama yang ini ya, karena berarti kan pernah kontak langsung sama saya gitu kan. Maksudnya secara kontaknya ya, jadi setiap saya, jadi kadang-kadang saya berpikir itu siapa gitu. Nah akhirnya saya lihat pada saat kejadian di Arab itu tahun 2014 itu agak serem juga, karena pada saat itu sudden itu kan besoknya salah satu raja Arab tuh meninggal gitu. Jadi apa hubungannya dan ini gitu kan, tapi saya tidak menghubung-hubungkan ya. Tapi kenapa kita harus melihat gitu? Oke, ya, ya. Nah, cuma begitu kok ada dia gitu. Tapi yang saya lihat waktu itu sama temen saya, karena jelas gitu ngelihatnya kita cuma kaget aja gitu kan. Ya, ya. Ini dari Li Jun, Cik Jun ini, dia juga bilang kalau kita di komentar ya, nanti banyak di Dubai, saya sering diganggu, itu namanya Santa Muerte, dan juga malah bisa dimintain tolong. Gimana menurut Mbak Mandy tentang Santa Muerte? Terima kasih. Sharing akhirnya tahu. Ya. Cik Jun ini juga ngasih tahu juga kalau kami sempat pernah live Instagram juga, beliau juga di New York, kebetulan beliau adalah diaspora di New York dan sempat bisa merasakan energi reptilian gitu, shapeshifter juga gitu. Kalau tadi yang disebutin Cik Jun ini tentang Santa Muerte, pernah merasakan energi dari itu, Mbak Mandy? Kenapa Mas? Bisa pernah merasakan energi Santa Muerte? Iya, karena mungkin saat beliau datang itu kan ya mungkin itu kali ya. Saya karena tidak tahu namanya kan gitu. Iya, tapi pada saat saya di Dubai waktu itu tidak ada sih. Kan saya terakhir sempat ke Dubai kan, di Dubai, tapi itu lebih ya itu munculnya di situ waktu itu. Di negara Arab waktu itu gitu. Dan ini saya tuh jadi kayak kenapa waktu saya dipukul juga itu saya tidak terlalu merasakan sakit, cuma lihat airnya ini saya sobek aja gitu. Tapi kenapa kalau saya ngelihat itu wujud dari mata saya yang ini, malah ngelihatnya tuh yang aslinya dia gitu. Pada saat yang dan kan ini mata ini yang kena. Pada saat kejadian itu yang di Arab waktu itu benar-benar tengkorak bawa ini, dan itu sayapnya kedengeran. Saya agak serem juga apa kan? Ada sayapnya? Iya. Maksudnya entitas itu terbang gitu atau bagaimana? Ya karena kita kan istilahnya kita paham ya, waktu itu badai pasir kalau nggak salah, dan kedengeran banget sama kita, dan kita ngelihat gitu di atas, ini kita nyata nggak sih, ini bener nggak? kita nggak ini lagi nggak ngapa-ngapain gitu, kita cuma diem aja gitu, kaget gitu, itu aja. Berarti itu yang entitas yang sama itu yang bersayap itu, atau beda lagi? Sama. Oh, oke. Yang itu Bahkan disebutin oleh
Jun, berarti dari yang Grim Reaper, Santa Muerte gitu itu hampir memiliki kesamaan gitu ya? Ya mereka satu ini karena itu saya kurang paham. Mungkin dari Mas Jun sendiri bisa menjelaskan nanti kepada saya juga ya. Saya mungkin jadi tahu, bisa sharing ke Mas Jun juga. Ini Cik Li Jun nih, Li Jun katanya itu bisa dimintain tolong kalau Medina dipukul, berarti dia kasih tahu kalau bukan waktunya Medina, dia cegah sesuatu yang buruk atau belum waktunya. Terima kasih. Ya, ya nih mungkin bisa terhubung nih dengan di Jun Vimala. Beliau juga kami juga banyak diskusi bersama, dan kebetulan juga Jun malah banyak melihat UFO dan juga ekstraterestrial yang kadang kalau diceritakan itu harus di space yang seperti ini. Kalau nanti diceritakan di tempat lain akan sulit untuk dimengerti gitu. Memang harus berada di dalam obrolan seperti ini ya, karena kita harus bagaimana menerima sebuah informasi ini tidak bisa dilantang-lantang. Ada beberapa pemahaman yang perlu kita kita dasarkan di dalam obrolan ini ya. Oh ya, kata Jun ini katanya dia pakai jubah kadang warna-warni juga katanya. Iya. Iya benar. Tapi yang saya lihat itu dia realnya dia, tapi bajunya warna-warni, itu benar banget. Oh bener gitu, ya. Cuma matanya saya selalu ingat, nah itu saya selalu kan membedakan dari mata ya, matanya tuh, oh ini begini matanya gitu, saya tahu itu dia gitu aja. Karena udah itu kejadian ya saya, dan itu cukup kaget saya waktu itu gitu. Jadi dia tuh kalau misalnya terkoneksinya sama anak saya, kayak gitu kadang kali segala agak bingung saya juga. Iya. Karena mungkin juga kita kembali dari yang obrolan yang pertama tadi ya, bagaimana sebuah peralihan kesadaran. Nah, peralihan kesadaran yang sedang berlangsung ini pun juga diiringi dengan yaitu banyak sekali orang-orang melihat UFO misalnya. Terus mereka mulai mendapatkan kontak telepati oleh entitas tertentu yang kemudian ditengarai adalah ekstraterestrial. Nah, menurut Mbak Mendy nih, kenapa tahun ini tuh mulai terjadi banyak kontak ekstraterestrial atau entitas yang kita tidak pahami di realitas bumi ini? Secara tidak sadar mungkin matahari kembali ke porosnya aja sih Mas. Oh gitu. Memang sebelumnya? Itu kan bergesernya tuh sangat Mas, bergesernya sangat, dan mungkin kan ya kita sadari kan matahari kan sumber kehidupan ya semuanya, kita bisa bilang itu ya gitu. Dan geserannya itu kan seiring terjadinya yang makanya manusia mulai kesadaran tuh otomatis kan yang namanya ini maksudnya bumi, love-nya kita sekarang lebih banyak lah Mas ya gitu. Ini tuh mulai makanya banyak terjadi bencana, semuanya itu sebenarnya recovery-nya. Nah, matahari kan lama-lama bumi bergeser Mas, kembali langsung. Yang angin sekarang tuh ke titik nol tuh itu. Kembali ke semuanya di reset lah Mas. Manusia juga di kesadaran lah sekarang, banyak yang tersadar lah untuk awake gitu loh. Di realitas depannya Mas, saya bicaranya gitu, bukan di yang lain gitu. Lebih tidak terlalu ini egonya ini udah mulai banyak yang diturunin, dan lebih banyak lebih besar sekarang gitu. Itu kan sebenarnya manusia kan harusnya seperti itu. Ya, ini selaras juga yang tadi disampaikan Mbak Mendy bahwa di tahun ini atau kita akan bisa terhubung dengan divine feminine gitu. Bagaimana energi feminim ini akan juga malah semakin memberi keseimbangan yang selama ini tuh
timpang ya dengan mungkin kalau dalam konteks toxic maskulin gitu loh, maskulin yang kita lihat selama ini juga membuat ego seseorang itu semakin divalidasi gitu. Nah, dengan energi feminin itu akan memberi keseimbangan itu, dan inilah yang sedang terjadi. Ada sebuah purging, kegoncangan, bahkan gonjangan dari berbagai secara individu yang akhirnya tidak hanya pada di bumi saja, tapi apapun yang terjadi pada bumi pun juga terjadi di dalam tubuh kita, karena kita juga adalah tubuh elektromagnetik juga. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah tadi menyimak. Tadi juga ada Fusion Aksara yang tadi memberikan beberapa opininya. Terima kasih ya, mungkin nggak semuanya bisa saya baca beberapa komentarnya. Terus juga ada Ciputra juga, dan juga tadi Cik Lijun Vimala. Terima kasih, nanti kapan-kapan kita ngobrol bareng nih. Baik, mungkin sebelum kita menutup obrolan ini, Mbak Medi, kira-kira mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya 5D itu kan bukan naik ke tempat lain, atau ke 5D itu bukan naik ke tempat lain kita pindah dimensi atau kita masuk kemana gitu kan. Sebenarnya tapi tentang kita yang akhirnya pulang ke diri kita sendiri gitu. Seandainya kita terkoneksi dengan mereka-mereka yang di luar sana pun sebenarnya kita sudah, Mas. Manusia memang terkoneksi kalau tanpa sadar gitu. Karena saya mungkin ya kita tanpa sadar kenapa kok bisa sudden Mas sama saya bertemu gitu, bisa aja gitu ya, kita melihat sesuatu yang sama. Pada saat kesadaran itu cuma bisa terkoneksinya itu dengan orang yang memang terkoneksi dengan dirinya sendiri dan sekitarnya, alamnya. Karena cara mereka ini untuk menyampaikan pesan itu kan tidak bisa langsung ya Mas, tapi butuh kita. Pesannya tuh apa? Gak jauh, kadang yang tanpa kita sadari gitu loh Mas, tanpa kita sadari. Ini berhubungan sekali dengan keseimbangan yang ada di alam ini dan dunia ini gitu loh. Tapi kan yang ada sekarang semuanya yang dibilang gitu ya saya sih lihat dari media sosial ya Mas, yang katanya itu reptil, orang itu tuh reptil maksudnya yang ada gitu. Sebenarnya apapun itu, kalau kita di kesadaran, kita yakin dengan diri kita sendiri, apapun yang terjadi, keadaan dunia lagi seperti ini, itu akan aman kok Mas. Karena saat ini pikiran kayak kita, data kita gitu, satu pemikiran bahwa everything is gonna be okay. Oke, ya. Sebuah awakening massal gitu, bahwa kalau kita memiliki kebangkitan bersama, bahkan juga bisa mempengaruhi vibe di sekitar kita ya. Ya semuanya. Kita udah benar-benar fierce dan ego kita turunin. Tapi selama kita hidup di dunia, kita kan nggak mungkin ya Mas nggak ada ego, nggak ada ini. Tapi seenggaknya untuk keluar, bukan ke dalam, keluar aja dulu. Kita rendam lah. Baik, terima kasih banyak, menarik sekali dan luar biasa dari kita obrolan dari Mbak Medi. Terima kasih juga banyak teman-teman yang sudah menyimak. Tadi juga ada Mas Didi AGP, terus kemudian ada Romi, ada Edi Asmara, dan dari DHL.tv. Tadi udah bahas UFO-nya, udah dibahas ya. Baik, terima kasih banyak juga Mbak Medina Judo. Semoga nanti mau terbang kemana lagi nih setelahnya? Ada rencana terbang kemana lagi? Muter-muter ke daerah itu biasa. Yeah. Udah lama terbang kebetulan, sudah hampir 25 tahun. Ya, nanti kamu kalau ke Amerika, kalau pas kebetulan di Bay Area, nanti berkabar, nanti kita bisa bersua Mbak ya. Sama-sama, terima kasih banyak teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyaksikan live Instagram ini, nanti akan di save. Baik, terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Medina, sampai ketemu. Thank you.